Kita kan pengen rakyatnya yang sejahtera ya, dan Pak Presiden ini kan memilih Menteri Keuangan Purbaya Yudi ini kan ingin meningkatkan ekonomi gitu. Ini iya benar. kadang ini Mas Gaib, ada temen yang bilang katanya jangan sampailah kita terlalu kapok dengan hiburan di media sosial yang kesannya kayak orang baik, tapi ternyata mengecewakan di ujungnya gitu. Nah, sosok dan gebrakan dari Pak Purbaya Yudi gimana sejauh ini? Banyak orang nggak tahu ya, sebenarnya Pak Purbaya ini seperti ini, itu bukan hal yang baru sebenarnya. Dia semenjak jadi pengamat, staf khusus di KSP, Maritim, sampai jadi ketua LPS, itu gayanya udah begitu. Bahkan di LPS dia pernah ngomong lebih gila dari yang sekarang dia omongin, cuma kalau juga tidak tersorot kamera. Karena jabatannya. Iya, jadi apa yang dia sampaikan itu, ceplas-ceplos dia, itu memang begitu gayanya. Memang begitu gaya, dan nggak ada yang dirubah. Alami, makanya banyak rakyat suka, masyarakat Organik. suka, karena organik, karena dia seneng. Ada tayangan lagi, video lagi, kita lihat ini. Nah, ini soal Purbaya nih ya. Soal Purbaya. Sejak pertama kali duduk sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa tak henti menjadi perhatian publik dan telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Salah satu gebrakan paling fenomenal adalah mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke 5 bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara. Tak hanya itu, akibat salah satu rencana kebijakannya memotong anggaran transfer ke daerah dalam APBN 2026, Purbaya sempat digeruduk 18 gubernur se-Indonesia Selasa kemarin. Meski demikian, sejumlah gebrakan lain juga telah dibuat Menteri Keuangan Purbaya, di antaranya pertama, tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 untuk memulihkan industri tembakau yang mengalami tekanan bisnis 3 tahun terakhir. Kedua, bagi-bagi diskon pajak seperti insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji 10 juta rupiah. Ketiga, perpanjang keringanan pajak 0,5% bagi UMKM hingga 2026. Keempat, perangi produk tekstil ilegal yang masuk ke Indonesia dari Cina yang telah menguasai 99% pasar busana seperti busana muslim. Kelima, kejar 200 penunggak pajak besar dengan total tagihan yang sudah ingkrah 50 hingga 60 triliun rupiah. Keenam, membuat kawasan khusus industri hasil tembakau untuk produsen rokok ilegal supaya mudah melegalkan usahanya. Sebulan menjadi Menteri Keuangan, Purbaya mengaku tidak bisa lagi bersantai karena jadwal kerja sebagai bendahara negara sangatlah padat. Ia pun sempat bergurau, tugasnya lebih santai saat memimpin lembaga penjamin simpanan pada 2020 hingga 7 September 2025. Jalan itu nggak kerasa, soalnya tuh jalan terus nggak berhenti, capek juga ya. Kalau dibandingkan di LPS, enakan di LPS lebih santai. Nah itu tuh yang masyarakat, harapan ini, ada ekspektasi di sini gitu. Betul. Gimana cukai rokok ini nggak dinaikkan? Kawasan khusus produk rokok ilegal supaya legal gitu. Dan yang tadi dahsyat itu, dia akan memerangi produk tekstil ilegal Cina yang sampai sekarang tidak ada satu menteri pun, bahkan presiden siapapun yang mampu meredam tekstil ilegal Cina. Banyak banget loh itu. Banyak banget. Online itu. Dan mereka udah jual online secaranya udah terang-terangan jualan. Berani. Udah berani mereka jual, bukan cuma tekstil. Sepatu dari Cina, semuanya tuh jaket, baju olahraga, semuanya ilegal dan tidak ada satupun menteri yang bisa menghentikan itu sampai sekarang. Dan Purbaya Yudi langsung statement kayak gitu ya. Iya. Kita akan perangi, bahasanya malah perangi. Jadi jangan heran kalau Anda datang ke ITC, ke Tanah Abang ya, banyak batik yang asalnya dari Cina, banyak baju muslim, busana muslim yang kita mayoritas muslim itu produknya semua dari Cina dan itu real. Dan itu memang kita alami sehari-hari. Kalau dia mau lebih detail lagi, ada teman saya mau nikahan, dia cari souvenir kan. Souvenir lokal harganya 50% lebih mahal daripada souvenir dari Cina. Akhirnya karena dia butuh banyak, akhirnya belilah dari Cina. Terus dia bilang, kok bisa ya mas? Souvenir dari Cina yang harusnya dia impor, kok lebih murah daripada souvenir lokal? Terus saya bilang, ya karena masuknya ilegal.
dan jumlahnya banyak. Mau sampai kapan ini begitu? Mudah-mudahan dengan tadi 6 atau 7 tuh dalam sebulan dia melakukan itu, ya wajar kalau Pak Purbaya sekarang banyak dicintai oleh masyarakat yang pengen perubahan, tapi juga banyak dibenci oleh para mafia yang selama ini udah menikmati hasil dari kecurangan yang mereka lakukan dengan melindungi impor ilegal, ngejagain produsen-produsen impor ilegalnya, menguasai distribusi, pengiriman barang, untung dari penggunaan barang-barang ilegal kemudian dijual dengan harga murah, online shop yang juga menjual barang impor, terus para pejabat yang menikmati dari datangnya barang impor kemudian dia legalkan, udah luar biasa banget deh udah. Dia wajar kalau dia banyak musuhnya juga sekarang. Pak Purbaya kan kalau ceplas-ceplasnya tuh menarik ya, kadang dia suka bilang kayak tinggi amat cukainya, Fir'aun lu gitu kan. Terus kayak misalnya jadi wapres masih baru, gila kali gitu. Statement kayak gitu ya, yang unik dari sosok Purbaya Yudi ini. Jadi ada yang bilang, masyarakat ngomong gini, untuk para menteri, kalau Anda tidak bisa buat kebijakan yang bagus buat rakyat, minimal Anda menghibur dia kayak Purbaya. Jadi ini ya, entertain. Gitu. Jadi terus ada yang bilang, ini menterinya Pak Prabowo emang cuma Purbaya ya? Sampai sebegitunya loh orang. Artinya buat para menteri ya, Anda nggak usah ngiri dengan Pak Purbaya. Tapi artinya masyarakat tuh pengen punya pejabat yang apa adanya aja, yang nggak usah dibuat-buat, yang ngomong sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Berarti nggak perlu sidak, marah-marah, terus tiba-tiba, ya kan? Ada gitu kan? Ini ada VT lagi? Belum. Iya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada VT lagi. Sejak pertama kali duduk sebagai Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa tak henti menjadi perhatian publik dan telah membuat berbagai gebrakan kebijakan. Bahkan hal tersebut membuat popularitas Purbaya melesat. Namun saat ditanya soal peluangnya maju menjadi calon wakil presiden RI, Purbaya mengaku tak begitu memikirkan hal tersebut. Purbaya menilai masa kerjanya yang baru sebulan terlalu singkat sehingga belum sampai menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi secara menyeluruh karena masih di tahap awal. Baru juga sebulan kerja gila loh. Tapi dapat antusiasme dari warga gini Pak, dari netizen juga. Kalau ekonomi bagus ya itu begitu turun lagi. Ekonomi naik turun, jadi jangan cepet-cepet. Dan gua nggak mikirin juga apa jam. Belum kali ya Pak ya? Belum. Nggak mikir sama sekali. Kerja juga belum. Ini kan baru cuman di permukaan aja. Yang di bawahnya belum kita sisir itulah. Sebelumnya, 8 Oktober 2025, genap sebulan Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Sri Mulyani. Ia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Pak Purbaya itu selain gila lo-nya ya. Kalau gila lo kan tahu ya, gila lo gitu. Tapi yang statement soal ini ekonomi kalau bagus ya mungkin saya akan disukai, kalau ekonomi turun ya mungkin orang nggak terlalu suka. Berarti dia sadar diri. Sadar diri. Jadi kan ini ada pengamat ya. Pengamat yang nyentrik itu, yang suka pakai kacamata hitam meskipun di ruang tertutup ya. Itu kan nyinyir banget sama Pak Purbaya. Udah kayak ada dendam pribadi kayaknya. Mungkin dipikir kok bukan gua yang jadi menteri gitu. Nah, sosok ini itu di podcast manapun itu udah kayak Purbaya itu orang gila, tidak layak jadi Menkyu, kebijakan sarap segala macem. Pertanyaan kita, ente kemana aja selama 10 tahun Menteri Keuangan melakukan situasi yang membuat kayak begini? Diem-diem aja, nggak pernah ngeritik sama sekali. Padahal utang membengkak, pajak menjadi rakyat, ekonomi tidak tumbuh, rupiah bergejolak, utang di mana-mana. Tapi diem aja. Giliran ada seorang menteri yang melakukan gebrakan perubahan yang disukai rakyat, nyinyirnya setengah mati gitu. Jadi kita ngelihatnya, udahlah, biarkan dulu aja Purbaya bekerja, baru 1 bulan. Biarkan dia bekerja dengan tenang, toh nanti juga yang namanya netizen itu, dia gampang terpukau. Tapi begitu ternyata hasilnya kurang bagus, nanti juga akan berbalik. Jadi nggak usah terlampau dinyinyirin, biasa aja. Toh Purbaya juga bukan orang jahat. Dia tidak korupsi, tidak ada track record
pernah dipanggil KPK dan dia memang udah kaya ya sebelumnya. Jadi ya biasa aja gitu. Rakyat menikmati perubahan yang dilakukan, gaya yang dilakukan tuh hiburan buat kita, dan ada optimisme dari kebijakan dia. Dan satu hal kalau menurut saya sih, bahwa ekonomi itu ternyata tidak sesulit yang kita bayangin. Ekonomi Purbaya itu sangat mudah diikuti oleh rakyat. Karena Purbaya cuma ngomong begini, duit itu kalau ada disimpan di satu tempat, itu nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau duit itu dikeluarkan, masuk ke dalam sistem, maka duit itu kan jadi sesuatu. Minimal kita nggak dosanya dua. Dosa pertama kita nyimpen duit itu, dosa kedua kita nggak keluarkan duit itu. Tapi kalau kita keluarkan duit itu di sistem, dosanya berkurang satu. Kalaupun tidak bermanfaat ya sudah. Tapi kalau bermanfaat, dosanya jadi gugur. Itu kan analogi yang sederhana yang gampang dicermati oleh masyarakat. Artinya selama ini, oh ternyata kita punya duit banyak loh. Tapi kok nggak dipakai buat mengamankan, ngamanin siapa? Ngamanin kelas menengah ke atas. Iya. Ya pokoknya Bismillah, memang apa yang diinginkan tercapai, terwujud, program kerjanya berjalan baik, solusinya ada, termasuk soal WUS tadi, Mas Gaib. Sip. Semoga saja Menteri Keuangan Purbaya Yudi menjawab harapan kita bersama. Amin. Thank you ya Mas Gaib ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Di komen besok ya. Ya, boleh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye.